Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, Shalom, apa kabar? Saya berharap kita semua selalu sehat, selalu penuh sukacita, dan selalu menikmati damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan, pada malam ini kita kembali bisa bersama-sama mendengarkan renungan yang terdapat dalam kitab 1 Samuel pasal 15 ayat 1 sampai ayat 9 di bawah perikop Saul ditolak menjadi raja. Saya akan membacakan satu ayat saja untuk kita pada saat ini, Bapak Ibu Saudara. Dan saya berharap kita bisa membaca secara keseluruhan nas ini di rumah masing-masing. 1 Samuel 15 ayat 9 demikian. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun. Pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu. Tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk itulah yang ditumpas mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, saya memberi tema untuk renungan saat ini yaitu bukalah hatimu, terimalah Tuhan, dan taatilah perintahnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, setiap manusia yang hidup di dunia ini tidak ada yang tidak pernah melakukan kesalahan. Baik yang tidak sengaja ataupun yang sengaja dilakukan. Demikian halnya dengan Saul. Terlepas dari banyaknya potensi dan kelebihan yang ia miliki, sehingga pilihan Allah jatuh kepadanya untuk menjadikan dia raja pertama bangsa Israel, ia juga telah jatuh dalam dosa. Ada beberapa kesalahan serius yang Saul lakukan. Saul tidak taat sepenuhnya terhadap apa yang diperintahkan Allah. Ayat 3, Allah memerintahkan Saul pergi, kalahkan orang Amalek, tumpaslah dan bunuhlah semuanya, jangan ada yang tersisa. Saudara, mungkin kita bertanya, mengapa Allah begitu tegas ingin memusnahkan orang-orang Amalek pada waktu itu? Tentu ada alasannya, saudara. Suku Amalek yaitu orang-orang yang pertama menentang Allah dan yang menghalangi perjalanan umat Israel di padang gurun. Mereka melambangkan kuasa kegelapan, kejahatan dan perlawanan terhadap Allah, terhadap umatnya, dan juga terhadap kebenaran Allah. Ayat 4 sampai ayat yang ke-7, Saul sudah bertindak menyerang dan memukul kalah orang Amalek. Tetapi ayat 8 dan ayat 9 ada kesalahan Saul yang begitu fatal. Tidak sesuai dan tidak sejalan dengan perintah Allah. Yaitu Agag, raja Amalek masih hidup dan dijadikan tawanan oleh Saul. Kambing domba dan lembu yang terbaik serta tambun disisakan masih hidup juga. Saul melakukan itu semua untuk kepentingan pribadinya sendiri. Saul juga mencoba menutupi kesalahannya dengan berdusta kepada Nabi Samuel, yang juga sama artinya dengan berdusta kepada Allah. Hal ini yang mengundang kemarahan dan sakit hati Allah dengan mengatakan di ayat yang ke-11, Allah menyesal telah menjadikan Saul sebagai raja. Allah menolak Saul, Allah menilai Saul sebagai seorang pemberontak, seseorang yang keras hati dan tidak taat. Hal ini setara dengan dosa penyembahan berhala yang dilakukan di hadapan Allah.
Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kita pada saat ini? Contoh kehidupan Saul yang tidak berkenan di hadapan Allah, yang telah menjauhkannya dari berkat Tuhan, tidak boleh kita tiru. Tuhan kita adalah Tuhan yang sama, yang bisa bertindak tegas untuk segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapannya. Kita mengakui bahwa manusia kita ini memang lemah adanya. Bukan tidak mungkin, saudara, kita bisa saja jatuh ke dalam dosa, seperti halnya Raja Saul. Ada banyak godaan, ada banyak rintangan, ada banyak cobaan. Kita tidak akan mampu berjuang sendiri melawan dosa itu. Karena itu, saudaraku, kita sangat membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Kita percaya Tuhan pasti sanggup dengan kuasanya menolong kita, asalkan kita mau dengan sungguh-sungguh membuka hati, menerima Tuhan, dan mentaati apa yang diperintahkannya dalam kehidupan kita. Sebagai wujud bahwa kita ingin mencintai Tuhan dan mengasihi Dia dengan segenap hati. Tuhan katakan dalam Yohanes 14 ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah kita semua ingin dicintai, ingin dikasihi oleh Tuhan kita? Bahkan kita juga ingin diberkati olehnya sampai kepada akhir kehidupan kita. Mari tunjukkanlah selalu bahwa kita rindu menyenangkan hati Tuhan. Tidak membuat Tuhan kecewa dan menyesal telah memilih dan menjadikan kita anaknya. Dengan hidup taat, dengan hidup setia, melakukan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita untuk melakukan firman-Nya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih karena kasih setiamu di malam ini. Kami boleh mendengarkan sabda firman-Mu yang mengingatkan kami untuk selalu membuka hati, menerima Engkau dan selalu menunjukkan kehidupan yang penuh ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan Yesus Kristus sepanjang umur kami. Kami manusia lemah ya Tuhan. Tetaplah hadir dan temani kami. Mampukan kami berjuang agar menang melawan dosa yang sering kali menggoda kami, yang sering kali mengikat kami. Hanya Engkau Tuhan tempat kami menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kami, sekarang ini sampai selamanya. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.